warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan dari divisi kaderisasi, yaitu yang kita kenal sebagai camilan, cari ilmu keislaman dari FLP Jawa Timur. Karena memang sebagian dari ruh kita memang harus ada amunisi seperti itu ya, supaya balance gitu katanya dalam kehidupan kita. Sejenak mari kita luangkan waktu sedikit dan kita fokus untuk kita ngaji bareng dalam pertemuan kali ini, supaya alangkah lebih indah kalau misalkan dalam pertemuan ini kita bisa berkah bareng-bareng. Marilah kita buka camilan kajian malam ini dengan membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita buka kegiatan dan acara kita ini dengan membaca Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Zikin. Mas Zikin? Mungkin kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca basmalah bersama-sama, di depan kita sudah ada pemateri kita yang kita kenal dengan Bunda Tita. Assalamualaikum Bunda Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FLP Jawa Timur. Ya, iya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai dalam kajian kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa sih orang yang hebat yang kita minta ilmunya pada malam ini. Beliau ini dikenal dengan M. Mutakwiyati, nama asli beliau. Beliau juga salah satu pengurus dari BPFLP Forum Lingkar Pena di BPP, lebih tepatnya dalam divisi Rumah Cahaya. Sedikit kita mengulik dari beliau, kita malam ini hendak berguru sama beliau, yaitu tentang apa sih pentingnya waktu ini untuk seorang muslim, seperti itu. Mungkin dari sini Bunda Tita, Afwan, mohon maaf Bunda Tita, mungkin kita bisa mulai. Apa sih mungkin kita di FLP Jaktim ini bisa belajar sedikit dari Bunda Tita, nasihat-nasihat, begitupun untuk sebagai ruh dalam amunisi bagi ruh kita. Pada Bunda Tita. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa dengan saudara-saudaraku semuanya ya di Forum Lingkar Pena Jawa Timur. Mudah-mudahan ini satu pertemuan yang yang membuat kita senang berada dalam pertemuan ini gitu ya. Saya kangen sama semuanya yang ada di
sini. Semua mudah-mudahan juga kangen sama kita sangat bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak karunia kepada kita semuanya. Bahkan di masa pandemi yang luar biasa ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan selama masa-masa yang kita lalui. Mari semuanya kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya juga senantiasa meneladani beliau di semua kehidupan kita. Baik, kita akan ngobrol bareng-bareng ya tentang mahalnya waktu bagi Muslim. Waktu memang begitu mahal ya bagi kita. Maka dalam satu kata mutiara di sana disebutkan lagi al-waktu kasayif fa in lam taqta qata'an. Waktu itu ibarat pedang. Jika tidak menggunakannya, maka akan memotongmu. Jadi Masya Allah kalau kita tidak hati-hati dengan waktu, maka rugi kita. Terpotong kita gitu ya. Saya masih ingat ketika anak-anak saya masih kecil-kecil, kalau sekarang anak-anak saya sudah besar ya, paling kecil itu kelas 1 SMP. Itu ada salah satu anak saya yang mungkin karena keteledoran saya atau kesibukan saya pada hal yang lain, itu jarang membacakan buku. Satu anak itu yang saya sangat ingat. Nah, akibatnya karena saya jarang membacakan buku cerita kepadanya, ternyata dia adalah anak saya yang paling sulit, paling paling kurang menyukai membaca. Padahal secara akademik dia adalah anak saya yang paling bagus akademiknya. Akibatnya itu kan ibaratnya sudah nggak bisa lagi kan saya ulang waktu itu gitu kan. Nah akhirnya saya untuk menjadikan anak saya suka membaca yang ini itu cukup memakan waktu yang lama dan susah gitu. Walaupun pada akhirnya alhamdulillah beberapa tahun yang lalu dia mengatakan ke saya, Umi, aku sudah bisa menyelesaikan satu novel. Itu dia katakan waktu SMP atau SMA gitu. Kan telat banget gitu kan. Nah itulah, maka akan memotongmu. Seperti itu. Maka mari kita benar-benar berusaha untuk menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, lanjutnya, Mbak. Ya bena Adam, inama anta ayam. Fa'idha dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai Bani Adam, sesungguhnya Anda hanyalah kumpulan hari-hari. Jadi kita ini adalah dari hari ke hari, dari hari ke hari. Kemarin kita apa, sekarang apa. Kumpulan itu sesungguhnya kita. Maka jika hari telah berlalu berarti telah berlalu sebagian dirimu. Jadi kalau kemarin kita misalnya berleha-leha dengan waktu kita, ya sudah berlalu dan itu tidak bisa kita ulangi lagi. Itu kata Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan bahwa sepanjang hidupnya beliau tercatat mengumpulkan 358.000 halaman dari berbagai karangannya. Ini cocok untuk anak-anak forum lingkar pena ya, untuk kita semuanya, untuk memotivasi diri kita. Jika kita perkirakan ya masa kanak-kanak beliau itu sebelum balik anggaplah 14 tahun begitu ya, maka dapat disimpulkan beliau menulis 14 halaman setiap harinya. Masya Allah. Kalau saya mungkin
menulis WA atau menulis di Facebook. Tapi nggak masalah kalau memang itu sesuatu yang kita tuliskan itu berarti gitu, bermakna bagi orang lain, mencerahkan orang lain. Lewat media apapun, nggak harus media buku ketika kita mungkin sulit untuk membuat buku. Saya aja ikut FLP dari tahun 2000 ya, masuk angkatan awal-awal ya saya. Sampai sekarang ini, jadi ketika saya membuat buku itu Mbak Sinta belum membuat buku. Tapi kalau dihitung jumlahnya, wah saya kalah jauh. Sampai sekarang paling buku single saya baru sekitar 20-an aja. Baru sedikit, sangat sedikit produktivitas menulisnya. Ini 14 halaman setiap harinya. Begitu perhatiannya beliau dengan waktu, sampai-sampai sebelum kematian beliau masih menyempatkan diri menulis doa ya, yang diajarkan, yang baru ia dengar dari Ja'far bin Muhammad. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini bisa memotivasi kita. Kita sudah menulis sesuatu yang berarti sehari berapa gitu, atau berapa kalimat bermakna misalnya yang kita tuliskan dalam waktu sehari. Makanya kalau kita misalnya termasuk orang yang rajin menulis di status, buatlah status itu adalah status yang bermakna, yang bisa sampai ke hati pembaca, yang itu akan memberikan satu pencerahan. Kemudian kalau kita lihat Imam Ibnul Qayyim ya, kita semua sudah tidak asing tentu dengan beliau. Beliau tidak rela kehilangan waktunya karena safar atau perjalanan. Sehingga selama safarnya, beliau mengisinya dengan hingga menghasilkan karya Zadul Ma'ad. Jadi kita benar-benar pakai, manfaatkan itu. Mungkin ada ya beberapa di antara kita yang pusing ya perjalanan, baca, apalagi nulis itu. Bersyukur kalau saya tidak termasuk yang tipe itu ya. Jadi kadang-kadang saya harus menyelesaikan tulisan. Jadi ketika saya dapat tugas untuk menulis sirah di Syamil, di Sigma ya, di Sigma. Itu saya tulis di perjalanan, anak saya mondok di Sragen ya. Jadi perjalanan antara Ngawi Sragen itu saya pilih di jok belakang isinya laptop sama buku-buku gitu ya. Saya nulis di situ. Ya kadang-kadang masih bercanda sama anak-anak. Berusaha untuk memakai itu, memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Atau ketika misalnya kemarin itu saya ikut lomba guru kreatif inovatif di ini ya, di Kemendikbud. Alhamdulillah saya menang. Itu juga gitu, karena semuanya serba mendadak. Ya apa yang bisa saya tuliskan untuk nanti dipresentasikan di sana, ditulis di jalan sebagiannya gitu. Jadi kita manfaatkan itu. Kemudian Imam Nawawi ya, kita juga tidak asing dengan beliau. Imam Nawawi itu kalau tidur itu dengan bersandarkan sebuah buku yang ditegakkan pada dagunya. Jadi kayak gini kali ya. Jadi tidur itu sambil gini. Kelihatan nggak nih aku? Aduh, Masya Allah. Begitu buku itu terjatuh, maka beliau terjaga dan kembali menggoreskan penanya, menggoreskan tintanya. Ini mungkin kita kalau yang ingat zaman-zaman sekolah mungkin kayak gitu ya. Belajar itu ini bukunya di sampai tertidur nanti gitu kaget. Ini pemanfaatan waktu yang dicontohkan oleh para ulama. Kemudian Majduddin Abu al-Barakat
Ya, jadi saya sengaja, ini Imam Ibnul Qayyim tadi sudah ya, sengaja memberikan contoh para imam karena kalau kita lihat luar biasa para ulama itu menulis kitab itu Masya Allah bisa kita nikmati sampai sekarang. Kalau itu tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak mungkin itu akan beliau hasilkan produk buku yang luar biasa. Majiduddin Abu Al-Barakat, beliau adalah kakek dari Imam Ibnu Taimiyah. Kita kenal juga ya Imam Ibnu Taimiyah. Tiap kali masuk kakus, tahu kakus nggak nih generasi sekarang? WC ya. Tiap kali masuk kakus, beliau memerintahkan anaknya, yaitu orang tuanya Imam Ibnu Taimiyah, untuk membacakan suatu kitab dengan suara keras hingga terdengar olehnya. Jadi saking tidak maunya kehilangan waktu, itu sampai seperti itu ya. Di WC aja minta dibacakan buku gitu ya. Hingga terdengar suaranya. Makanya nggak aneh kalau kemudian cucunya Imam Ibnu Taimiyah, kita tahu banget kitab-kitab beliau. Beliau mengatakan suatu ketika Imam Ibnu Taimiyah jatuh sakit. Kemudian dokter itu menyarankan agar beliau untuk sementara waktu menghentikan dulu kegiatan belajar mengajarnya karena hal itu dikhawatirkan akan memperparah kondisinya. Maka berkata Ibnu Taimiyah kepada dokternya, bukankah jiwa bahagia dan gembira itu memperkuat daya tahan tubuh? Sang dokter membenarkan, maka sesungguhnya jiwaku merasa tenang jika berinteraksi dengan ilmu. Tubuhku terasa kuat dan hanya dengan itu saya dapat beristirahat. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Mungkin sahabat-sahabatku yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini merasakan seperti itu ya. Badan nggak enak, lungrah, nggak enak gitu ya. Kalau sudah disuruh ngisi atau disuruh melakukan acara, itu jadi sehat. Gitu. Saya teringat ya ketika beberapa waktu yang lalu tahun 2013 saya kecelakaan gagal otak ya. Yang dipesankan oleh dokter pada waktu itu, beliau mengatakan, Mbak Titak harus segera beraktivitas. Kalau Mbak Titak ngajar, segera ngajar. Karena itu akan cepat mengaktifasi otak. Terus kata beliau, karena Mbak Titak senang nulis nih, ini nanti cepat sembuhnya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, saya yang waktu itu sempat menangis ya ketika saya membaca buku saya yang bukan ibu biasa. Itu saya berpikir, ya Allah, mampukah kondisi saya yang seperti ini untuk bisa menulis lagi? Dan nasihat yang luar biasa dari dokter spesialis bedah syaraf waktu itu yang memotivasi saya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengaktifasi otak. Nah, itu ulama-ulama yang bisa saya contohkan di sini yang mungkin akan bisa memotivasi kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu. Alhamdulillah kita yang luar biasa ya, komunitas yang insya Allah di dalamnya ada banyak sekali kebaikan. Yang itu bisa menjadikan waktu kita itu bermanfaat, waktu kita itu berguna. Nah, motivasi yang tentu saja luar biasa adalah motivasi yang berasal dari kitab suci yang kita cintai, yaitu Al-Quran yang kita semuanya sudah hafal. Nggak ada kan yang hafal surat Al-Asr? Aduh, kalau nggak ada ya bangetan. Kalau ada ya bangetan, nggak ada lah. Surat Al-Asr.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Asr ini kan Amru bin As ya, yang disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi salah seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Siapa tuh? Salah satunya di antaranya Musailamah Al-Kadzab ya. Musailamah Al-Kadzab. Ketika datang Amr bin As, dia bertanya, Muhammad yang katanya Nabi itu mengajarkan apa kepadamu? Kemudian Amr bin As membaca surat Al-Asr ini. Kemudian kata Musailamah Al-Kadzab, aku juga bisa bikin yang seperti itu. Maka membuatlah dia surat versinya yang ya wabr, wahai kelinci. Dia mau menyaingi. Jadi ininya rimanya juga asr bangsa ar gitu ya. Sesungguhnya kelinci itu memiliki 2 telinga dan 1 dada. Dan jenismu itu suka menggali lubang, suka mutublas. Kalau di secara isi ya Allah nggak ada, nggak bisa lah dibandingkan ini firman Allah itu buatan manusia kan. Kemudian Amr bin As mengatakan aku tidak mempercayaimu gitu. Dilihat dari kata-kata yang dihasilkan itu bagi Amr bin As nggak ada isinya gitu ya, nggak ada isinya. Nah di sini dalam surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa. Itu artinya betapa sangat pentingnya waktu. Coba kita kita lihat gitu ya. Waktu-waktu kita dari hari ke hari, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita amalkan? Kita sudah berbuat apa? Bagi ibu-ibu yang mungkin punya anak, banyak anak, atau anaknya sudah besar, apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk suami kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita sendiri? Pertama, untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang bernilai, ada poinnya di sisi Allah, di mata Allah, bukan mata manusia. Mata manusia akses aja, di sisi Allah. Kemudian kepada keluarga, bagaimana kita sudah melakukan amalan apa yang sudah kita lakukan di keluarga kita, bagi yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, dengan keluarga dalam artian dengan orang tuanya, dengan keluarga intinya, apa yang sudah dilakukan? Kepada masyarakat, apa yang kita sudah lakukan untuk masyarakat? Sebagai seorang penulis, apa yang sudah kita lakukan waktu kita terkait dengan menulis, jika itu kita kaitkan dengan masyarakat? Apakah tulisan-tulisan yang kita buat itu tulisan-tulisan yang ada maknanya? Tentunya kita sebagai anggota Forum Lingkar Pena ya, apa yang kita tulis itu tidak sekedar tulisan yang indah atau tulisan yang pelik gitu ya, yang ribet gitu, atau yang sangat nyastra gitu ya. Tapi isinya, apakah itu di sisi Allah bermakna? Kalau tidak bermakna, sangat sayang. Apa yang sudah kita lakukan? Menulis kan butuh waktu ya, butuh waktu untuk mencari sumber.
butuh waktu memilih diksi, butuh waktu untuk ngetik, butuh waktu untuk merevisi, membaca kembali. Nah, waktu itu apakah di sisi Allah ada poin buat kita, buat masyarakat? Kita pikirkan itu. Kemudian buat negara ini gitu. Apakah kita memiliki makna sebagai warga negara buat negara kita? Walaupun hanya setitik gitu ya. Setitik itu penting karena kalau tidak ada titik tidak akan ada bulatan besar. Tidak akan ada satu area tertentu tanpa ada kumpulan dari titik-titik itu. Maka betapa penting kita melakukan sesuatu yang baik. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengoptimalkan amal kita. Maka kita perlu melihat diri kita, apa yang bisa optimal kita lakukan demi masa ini, demi kita memanfaatkan waktu. Karena wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak sekali orang yang merugi gara-gara waktu ini. Sekarang saja HP ini banyak sekali menyita waktu ketika kita tidak benar-benar memanage dengan baik, mengoptimalkan amal kita. Jadi kita cari amal yang kira-kira bisa optimal kita lakukan. Nah, itu kita benar-benar upayakan untuk kita lakukan dengan optimal. Ibnu Mas'ud berkata, lanjutannya Mbak, tidak ada yang lebih aku sesali kecuali bila matahari telah terbenam, maka berkuranglah masa ajalku. Namun tidak bertambah sedikit pun amalku. Maka ketika matahari terbenam, cobalah sekali waktu lihat matahari terbenam, kemudian resapi itu di dalam hati kita sambil berpikir, ini saatnya berkurang jatah hidupku di dunia ini. Dan amalan apa yang sudah saya lakukan dengan berkurangnya jatah hidup saya ini. Itu akan menambah keimanan di dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Dan sebagai itu akan memunculkan inspirasi, memunculkan ide, dan rasa itu akan sangat membantu mengoptimalkan seseorang dalam menulis. Coba aja, coba ya. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Qayyim, beliau berkata, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Makanya membunuh itu, menyia-nyiakan waktu itu. Karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Pasti sesuatu yang sia-sia itu membuat kita terputus dari mengingat Allah, terputus dari negeri akhirat. Sedang kematian itu hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi kalau mati, udah mati, putus. Kehidupan kita di dunia ini putus. Tetapi kalau menyia-nyiakan waktu, tidak sekedar memutus itu, tapi kita rugi karena kita memutus dari zikrullah. Memutus dari ingatan kita dari kampung akhirat. Selanjutnya, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, yang artinya
tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang, ini hadis yang sangat populer kita semuanya tahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Kalau saya nih Bunda Titak sudah 50 tahun, sudah tua ya, itu akan ditanya. Kalau Allah masih memberi waktu, mudah-mudahan masih berumur panjang dan bermanfaat ya, akan ditanya untuk apa waktumu itu engkau habiskan. Mungkin sekarang kita perlu merenung di dalam diri kita masing-masing. Titak 50 tahun umurmu, sudah kamu pakai untuk apa umurmu selama 50 tahun itu, gitu kan? Coba masing-masing kita bertanya pada diri kita masing-masing, dengan usia kita masing-masing, sudah untuk apa saja usia kita kita habiskan selama ini. Tentang ilmunya, sudahkah ia amalkan? Kita belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin ada yang S1, S2, S3. Sudahkah ilmu itu kita amalkan? Kemudian Bunda Titak, untuk apa harta itu yang kita peroleh, kita belanjakan? Dan tentang jasad kita ini, fisik kita ini, untuk apa kita gunakan? Nah, selain mengoptimalkan waktu, hal yang juga sangat penting kita lakukan adalah manajemen waktu. Ini sangat penting karena kalau seseorang tidak mampu memanage waktu, kacau ya, kacau. Hanya kadang-kadang saya tuh sampai ini ya, ini kan sebagian pada belum menikah ya, ada yang belum menikah. Nah, ini kadang-kadang saya tuh suka bawel gitu ya, sama anak-anak yang pada belum menikah, tapi dengan waktu deleler banget gitu ya, tahu deleler ya. Jadi kadang-kadang pada saatnya waktunya kerja gitu ya, masuk gitu. Kalau saya sebagai guru ya di sekolah mungkin padahal belum punya anak, belum punya suami, atau kalau suami belum punya istri gitu ya, itu parah banget memanage waktunya, sampai sekolah aja misalnya telat atau rapat telat. Ada saya berpikir gimana memanage waktunya gitu ya. Nah, dalam memanage waktu kita perlu sekali melihat skala prioritas ya. Skala prioritas. Mana hal-hal yang prioritas yang harus kita awalkan dan mana yang dibelakangkan. Itu kan penting ya. Hal yang penting dan sangat mendesak harusnya itu kita awalkan. Maka penting bagi kita baca buku Fiqhul Aulawiyat ya, tentang fikih prioritas Ustadz Yusuf Qaradawi, agar kita benar-benar mampu memanage waktu. Kadang-kadang kan kita ribut banget gitu ya, apalagi ini ibu-ibu, emak-emak yang anaknya masih kecil-kecil tuh lumayan. Saya masih ingat ketika anak saya waktu itu berapa ya, 3 atau 4 waktu itu. Itu kalau sudah waktunya anak-anak itu berangkat sekolah, sudah berangkat nih anak-anak, bisa bernafas panjang. Nikmatnya, karena biasanya nih kalau mau berangkat itu kan disuruh mandi, ini anak yang kecil-kecil tuh gak ndang mandi disuruh makan gak ndang makan. Akhirnya kan kadang-kadang kita tegangan tinggi nih, suaranya meninggi gitu. Itu kan yang harus kita latih, bagaimana caranya tidak bersuara tinggi. Nah, itu perlu kesabaran yang luar biasa. Makanya bapak-bapak nih yang ada di sini, untuk membantu manajemen waktu pasangan harus dibantu istri itu gitu ya. Begitu pula sebaliknya.
istri membantu suami ketika kita mampu untuk membantu, kan begitu ya. Sehingga waktu bisa di-manage dengan baik. Kalau anak-anak sudah berangkat sekolah nih, biasanya saya ngetik, bikin tulisan. Saya justru produktif menulis ketika anak-anak masih kecil nih. Ketika anak-anak sudah agak besar, saya pegang TK, anaknya ganti ganti anaknya orang. Nah ini saya ngetik, anak saya berdiri di belakang saya nih, ngeliatin aja gitu, ngetik, terus nanti dia main sendiri kayak gitu. Nanti jam berapa gitu, jam sekitar jam 11 saya taruh belum laptop zaman itu ya, komputer, saya masak untuk menyambut anak-anak pulang. Terus nanti ada agenda ngaji lah, apa. Dah waktu kan padat banget. Itu kalau tidak ada bantuan dari pasangan, ini juga untuk yang belum menikah biar belajar begitu ya, belajar berbagi. Karena memanage waktu kadang-kadang perlu bersama-sama gitu ya, perlu bersama-sama agar semua berjalan dengan baik. Maka dulu kalau saya misalnya rapat gitu ya, sebagai ketua FLP waktu itu ya di Brebes, atau sebagai ketua di bidang yang lain di partai misalnya, itu biasanya kalau sudah rapat, ini suami saya, Umi masakan sudah siap, enak kan kalau seperti itu. Jadi memanage waktu kadang-kadang perlu dilakukan secara bersama-sama. Nah itu tadi yang sangat penting adalah bagaimana kita mencari skala prioritas. Karena kalau enggak kacau kita. Kan biasanya jadwal itu numpuk-numpuk ya, banyak sekali kan. Ada jadwal masak, ada jadwal dengan anak-anak, ada jadwal hafalan misalnya, ada jadwal ngetik, ada jadwal membaca, belum nanti kemana-kemana gitu. Ketika kita tidak mampu memilih mana yang penting, paling penting dari yang penting, mana yang tidak penting, kacau. Nah, manajemen waktu sangat penting bagi kita. Nah, itu dari Bunda Titak ya, yang sangat penting bagi kita, optimalkan waktu kita, manage waktu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita menyesal baik sekarang maupun nanti di akhirat. Kayak yang saya sampaikan tadi, saya nyesel nih nggak membacakan buku anak-anak karena ternyata harus membangun kecintaan membaca secara otomatis. Jadi kalau sudah dari kecil kan otomatis ya. Nah, itu kan jadi nyesel. Demikian juga dengan yang lain-lain. Mungkin aduh sakjane no masa pandemi ini wakeh waktu luang gitu ya misalnya. Kok gak tanggung nulis misalnya ya. Tapi kalau yang guru nih pandemi malah ribet kayaknya. Karena harus menyiapkan offline dan online. Kalau saya sih merasa seperti itu. Nah itu jangan lupa di dalam menata waktu, ketika ada kesempatan yang kira-kira itu akan membawa kebaikan pada diri kita, segera ambil. Wah, ini ada kesempatan bagi saya untuk menulis di penerbit A atau B, kejar itu. Wah, ini ada kesempatan. Nah, itu kan nanti perlu kejelian pada kita masing-masing, dan juga tadi kemudian kita atur waktu kita dengan sebaik-baiknya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri, juga bagi sahabat-sahabat bersama di sini, saudara-saudara bersama di sini. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, ada nggak pasnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda, ilmunya sangat bermanfaat banget ini, banyak banyak wawasan yang kita bisa ambil, sebuah nasihat-nasihat dari para ulama-ulama besar kita yang jujur banget
kalau masalah dari pribadi moderator yang nggak ada ilmunya apa-apa ini nancep banget di hati gitu. Dari sekian materi yang diberikan sama Bunda Titek ini, bolehkah saya bertanya Bunda sebelum, maaf ya teman-teman, sebelum saya membawa ke teman-teman ini, boleh yang mencuri start duluan ini moderator ya. Bunda, kalau misalkan Muya boleh bertanya. Di sini tadi Bunda ada waktu yang harus dipertanggungjawabkan menurut dari hadis At-Tirmizi, yaitu terkait dengan umur kita, kayak gitu kan. Selain dari ilmu, harta, sama dari jasad kita. Ini kan gini Bunda, kalau misalkan waktu kita, jatah kita waktu itu sama kan Bunda ya, 24 jam. Cuman yang apa sih yang biasanya bagi kalangan milenial, khususnya bagi seperti kalangan seperti Muya ini, yang kalangan milenial, yang terkadang itu sulit untuk membagi waktu, kayak gitu. Membagi waktu karena memang jatahnya kita itu 24 jam. Tapi waktu yang untuk memanajemen waktu yang terbagi itu seperti apa? Apakah kita bisa membuat skala prioritas yang seperti apa yang bagus? Soalnya kan terkadang kita meskipun kita sudah membuat skala prioritas, terkadang itu masih adanya kebentur gitu. Apalagi nanti kalau misalkan nanti ada tawaran yang lebih baik kayak gitu kan ya. Atau maksudnya itu karena waktunya itu sudah di manajemen dengan sebaik rupa, tapi adanya melesat kayak gitu. Jadi akhirnya ya kacau seperti itu, yang kita berusaha memanajemen waktu dengan sebaik mungkin, akhirnya nggak baik seperti itu. Mungkin dari Bunda ini ada nggak nasihat yang terbaik buat kami nih kaum milenial zaman sekarang? Bagaimana sih Bun ya, caranya untuk mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya seperti apa? Terima kasih Bunda. Ya, makasih Mbak Muyas. Jadi coba Mbak Muyas bikin schedule ya, misalnya schedule mingguan gitu. Schedule mingguannya itu kan biasanya udah ada A, B, C, D gitu kan. Nah, dalam 24 jam dalam satu hari itu kan ada kegiatannya A, B, C, D, pasti ada kan. Nah, ketika harian itu coba dilihat skala prioritas. Jadi hal yang paling penting, paling urgent, yang nggak mungkin ditinggalkan itu apa? Itu yang harus menjadi prioritas. Jadi misalnya kita ada agenda diminta untuk ngisi di mana gitu ya. Kemudian ada juga agenda misalnya ngantar ibu. Yang ngantar ibu itu yang di rumah itu cuman Mbak Muya saja misalnya, nggak mungkin diwakilkan. Maka itu jadi sesuatu yang sangat prioritas kan, yang ketika Mbak Muyas itu membuat agenda acara yang lain, maka agenda itu diupayakan setelah ngantar ibu. Gitu. Atau ada solusi lain dengan cara aku mau minta tolong siapa ya yang bisa mengantar ibu sehingga saya bisa mengisi di jam yang itu benturan dengan ibu. Seperti itu. Ketika tidak bisa misalnya, minta maaf ke panitia, saya agak terlambat. Seperti itu. Kemudian, jadi kan mesti ada ya agenda itu yang ini penting, mendesak dan tidak bisa digeser. Mendesak tapi sebenarnya bisa digeser gitu misalnya. Jadi kan macam-macam ya. Itu yang harus kita jeli banget gitu. Jeli banget untuk mengaturnya. Kemudian hal yang sangat penting adalah kita jangan menjadi orang yang tidak bisa menolak ketika memang itu menyulitkan gitu. Kadang-kadang kan gini nih,
biasanya nih, ketika seseorang itu bagus nih di organisasi, sementara dia tidak ikut hanya satu organisasi saja. Di sini diminta, di sana diminta, di sana diminta. Mau nolak nggak enak gitu. Dan itu terjadi. Anak saya pernah bertanya, Umi, gimana nih? Aku disuruh untuk menjadi ketua kaderisasi di masjid. Kemudian di BEM, aku disuruh begini. Saya bilang, ya kamu pilih satu ketika memang kamu nggak bisa untuk membagi itu. Kamu kira-kira kuliahmu keteter enggak? Kuliahmu adalah hal yang nomor satu. Nggak bisa, Umi nggak bisa mentolerir kuliahnya nggak nggak ini ya, maksudnya kuliahnya keteter gitu. Karena kuliah nomor satu. Nah, ketika kamu ikut organisasi, tapi ya Umi juga tidak mau kamu menjadi anak yang tidak berorganisasi. Oh, nganyel ke tau keteter ning ya ora entuk gak melok organisasi. Nah, ketika seperti itu kan harus di-manage. Apakah saya mampu mengambil 23 SKS dengan saya nilainya harus bagus tapi saya juga berorganisasi. Lek gak bisa, turun kirek. Toh itu tidak akan memperlama kuliahku misalnya kan. Jadi itu kan harus di manage yang seperti itu. Maka ketika seperti itu, yang kaitannya dengan menolak tadi, lek kira-kira gak mampu, yo tolaan. Terus pernah bertanya, Mi, kalau di situ itu hanya aku yang, kalau menurut teman-teman itu hanya aku yang mampu. Ya apa? Loh, lah sing kene mau ya apa? Yang satunya itu. Kamu harus lepas salah satu. Jadi misalnya kamu memang lebih cenderung strategisnya yang ini, yo yang ini terpaksa sih nggak pakai iso yo kongkon budal ae, gak kabeh mbok ayahi ora iso, nggak akan mampu nanti gagal semuanya jadinya. Nah, yang seperti itu kan penting Mbak Muyas. Jadi melihat mana yang lebih penting dan seterusnya. Maka dulu ketika saya kuliah ya, saya kuliahnya di IKIP Malang dulu. Itu dengan saya punya binaan ya, kebetulan anaknya pinter-pinter gitu. Itu gitu, saya sortiri ini organisasi ini. Tapi nggak semena-mena gitu ya. Saya tanya, ini yang kamu suka yang mana? Yang kira-kira kamu paling optimal yang mana? Semua kamu ambil kimia, rek, bubar kuliahmu. Saya gitu kan. Jadi kan harus ini benar gitu kan, harus benar-benar bisa memanage itu ininya begitu Mbak Muyas. Jadi ambil yang paling penting, yang paling mendesak itu memang perlu pemikiran dan perlu pengorbanan perasaan. Sok-sok kan aku yo seneng kabeh tapi jadi buyare liyane kan yo bahaya kan. Nah itu. Terima kasih Bunda. Bunda, ini kebetulan Bunda ada yang titip pertanyaan juga Bun. Masih terkait dengan mungkin sedikit nyambung juga dengan sekarang ini. Tapi ini di lain hal Bunda. Untuk yang tadi membuat rincian waktu seperti ini. Tapi ini ada yang tanya gini, bagaimana sih untuk mengajarkan manajemen waktu itu kepada anak Bunda? Kalau misalkan ini kan tadi kan manajemen untuk dikatakan sudah tahu untuk bisa ngaturlah waktunya untuk generasi milenial. Tapi untuk mengatur waktu anak-anak ini seperti apa ya Bunda? Soalnya kan ini pasti perlu bimbingan dari orang tua juga seperti itu kan. Terkadang juga bagaimana untuk ngajarinya sama anak itu bagaimana Bunda? Kan sudah dikasih waktunya, terus tapi juga anaknya terkadang juga masih berlama-lama seperti itu. Bagaimana Bunda? Ilmu parentingnya untuk anak untuk manajemen waktu itu seperti apa? Iya, itu dilihat usianya ya. Jadi memang untuk manajemen ya, planning, pelaksanaan, memilih dan seterusnya. Itu kan sebenarnya aktivasi otak rasio ya, otak rasio atau kortikel ya. Nah ini untuk anak-anak balita itu sebenarnya harus sudah dimulai gitu, dimulai dengan
Kan kalau otak rasio itu mengoptimalkannya diantaranya adalah dengan membuat planning. Planningnya anak-anak itu kan gampang, sederhana gitu loh. Jangan dibayangkan planningnya orang dewasa. Anak-anak diajak membuat planning. Mas, besok hari Minggu kan sekolah libur misalnya ini. Kita besok ngapain? Kamu besok ngapain? Misalnya kan gitu ya. Itu kan sudah planning. Atau Mas, ini ada tugas daring dari guru. Enaknya nanti kamu kerjakan jam berapa agar kamu bisa main. Misalnya, itu harus dilatihkan sejak dini. Kemudian memilih dan memutuskan itu adalah aktivitas rasio juga, aktivitas kortikel juga. Nah ini sangat penting memilih dan memutuskan ini karena nanti itu tadi ketika sudah dewasa kan ketika seseorang itu nggak bisa memilih dan memutuskan repot pol. Saya sampai jublek nih ada teman yang susah sekali untuk memilih dan memutuskan. Dia apa-apa gantung. Ini misalnya masalah kaitan interaksi laki-laki dan perempuan yang mau menikah, lek gak iso memutuskan lak repot ya toh, digantung terus gak nikah-nikah. Nah, ini sejak kecil dilatih itu sejak kecil. Jadi jangan orang tua terus yang memilih dan memutuskan. Jadi anak-anak coba disuruh memilih gitu. Mas, kamu mau mengerjakan tugas sekarang, apa kamu main dulu? Nanti habis maghrib, apa sekarang? Itu memilih, nanti anak-anak yang memutuskan. Sekarang aja Mi, kalau sekarang aku ngerjakan tugasku, habis itu saya tinggal main. Kan memutuskan itu. Nah, itu sangat penting. Menilai. Kita ajak anak-anak belajar untuk menilai. Nanti ke dewasa, ke anak-anak dewasa juga begitu. Jadi kita ajak merencanakan, memilih, memutuskan. Ketika anak-anak mau mengambil kuliah misalnya, diajak memplanning agar kuliahnya itu bisa masuk misalnya, bisa keterima, planning kan. Memilih anak-anak, ojo didikte, kudu nang kedokteran. Mergane Umi senengnya anaknya jadi dokter misalnya. Itu kan enggak memberikan waktu kepada anak-anak untuk memilih, memutuskan, kemudian menilai. Itu aktivitas-aktivitas rasio yang perlu ini kan ke anak-anak sejak dini. Sehingga anak-anak nanti terlatih itu, dan itu kan sebenarnya aktivitas manajemen kan, manajerial kan, plan, melaksanakan, evaluasi. Itu sebenarnya. Jadi sejak dini. Tapi ojo kaku-kaku. Jadi ayo Mas kita buat plan. Ih kaku banget, gak enak. Apalagi like penulis sih biasanya yo kaku. Apalagi penulis fiksi kaku lucu. Nah itu ya. Itu Mbak Wiyas. Terima kasih Bunda. Berarti ini kalau misalkan Muya bisa memahami, itu berarti sebenarnya kalau anak kecil itu bisa diajak untuk manajemen waktu yang baik. Cuman harus dilatih sejak dini yang akhirnya nanti itu akan menimbulkan suatu kebiasaan. Seperti itu ya Bunda ya? Iya benar. Jadi disiplin waktu gitu. Nah kebetulan Bunda ini ada juga dari teman kita Bunda, ada titipan pertanyaan dari Mas Ilham Sadri terkait dengan waktu juga Bunda. Bagaimana sih untuk membuat pribadi itu jadi disiplin waktu? Karena kebiasaan kan orang-orang kalau masalah Indonesia mungkin bisa dikatakan jam karet itu sudah menjadi hobi, bisa seperti itu kan. Padahal sejatinya masalah waktu itu bisa kok dibuat kita untuk menjadi disiplin gitu kan. Nah, tapi merubah pola mindset-nya masyarakat yang seperti itu tuh bagaimana ya Bunda? Iya. Biasa ngaret ya. Jadi kalau misalnya ada acara Hikiko mesti mundur gitu. Nah, jadi iya rasa itu memang rasa itu mestinya terbangun. Kalau kita membangunnya dari kecil itu akan enak ya, akan enak.
kita biasakan gitu ya. Kita biasakan membiasakan di rumah misalnya atau diri kita disiplin waktu gitu. Kan dimulainya sebenarnya dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, mengajak komunitas kita kan gitu ya. Nanti akhirnya masyarakat, negara menjadi dengan itu gitu. Dan itu tidak mudah kan, merubah itu nggak mudah. Makanya dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa itu, nggak nyaman sama sekali sebenarnya kalau nggak tepat gitu ya, nggak tepat waktu gitu. Kalau dibilang acaranya jam 7 ya, jam 7 sudah ada gitu, sudah mulai gitu. Kebiasaan sebenarnya ya, kebiasaan itu yang akan menyatu pada rasa seseorang. Kebiasaan kemudian dikuatkan dengan ilmu itu akan semakin lekat. Kita kan secara ilmu kan surat Al-Asr tadi ya, secara ilmu ditambah iman, wah apalagi tambah kuat lagi gitu kan. Makanya dimulai dari diri kita, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, komunitas ya, komunitas. Kalau komunitas itu seperti itu kan nanti akan menjadi wah Indonesia salah satu ciri khasnya adalah orang-orangnya tepat waktu. Karena sekarang kan enggak. Salah satu ciri khas orang Indonesia adalah ngaret. Ini ngaret. Sing gak ngaret itu juara. Benar itu. Nah, makanya kita biasakan. Kalau kita biasa tepat waktu gitu kan, enek kuwi utawa urung ya dimulai. Nanti sekali belum terbiasa ya. Misalnya kita jadi guru nih, guru ini mesti senangannya tepat waktu. Ada muridnya atau tidak ada muridnya, mulai loh kayak muridnya ngomong dewe wis ra apa-apa. Ya enggak ngomong ya. Jadi itu tadi pembiasaan itu akan melekat ke rasa, kemudian ditambah ilmu, teladanan tentu saja juga ya. Tambah ilmu, insya Allah dimulai dari diri kita, keluarga kita, komunitas atau masyarakat dan seterusnya. Itu Mbak, nggak bisa diri kita tok karena Indonesia terdiri dari berbagai macam orang dan berbagai macam. Indonesia gak sadar doh, dean saja kadang ya susah gitu. Itu Mbak. Terima kasih Bunda. Bunda ini kayaknya ada yang bertanya kembali, ada bertanya lagi Bun. Langsung saja mungkin ya dipersilakan, monggo Bunda Novi, kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Mbak Tita. Saya undang Mbak saja ya, biar awet muda. Karena beliau ini sebenarnya kakak tingkat saya jauh, gitu ya. Sesama alumni UM, tapi belum pernah bersua. Adalah momen pertama kali saya bersua dengan beliau. Karena beliau ini sebenarnya penulis favorit saya juga, salah satu penulis favorit saya dengan novel Aida itu ya, Aida Telaga Tak Pernah Kering, satu lagi duologinya Sekar, itu saya masih sangat ingat itu. Iya, sebelum saya bertanya gitu ya, sharing ke Mbak Tita ini, bulan kemarin saya sempat ke Malang, terus saya itu lupa ada salam dari Ustadz Ahmadi untuk Mbak Tita, tapi beliau menyampaikan kalau ketemu Tita nitip salam, katanya itu dulu Asabikunal Awalun, aktivis dakwah di Malang. Iya, saya termasuk ini anaknya beliau lah di Malang dulu lama. Iya, menarik sekali barangkali tema yang diangkat malam hari ini, Mbak Tita. Ini Mbak Tita kayaknya koneksinya kental ya.
Iya Bun, ini Bun. Yang ini. Bentar, tunggu Bukan sebentar. sabotase kan? Bukan. Bisa dibantu ini. Bentar. Coba dihubungi dulu. Kita menarik sekali memang tema malam hari ini ya, tentang waktu begitu. Ini kaitannya dengan bab kepenulisan, manajemen waktu. Mungkin bisa berbagi gitu ya, panjenengan dengan putra gitu ya, memiliki beberapa putra, terus aktivitas juga padat gitu ya. Saya juga sering mengikuti statusnya, beliau ini salah satu guru berprestasi juga begitu ya. Terus mungkin bisa berbagi tipsnya gitu ya. Waktu-waktu untuk menulis itu bagaimana gitu ya? Masih sempat produktif, kadang tulisan-tulisan di sosial medianya juga sangat memberi mungkin juga nasihat buat saya ini ya yang masih belum begitu istiqomah untuk menulis seperti itu. Oke, insya Allah itu saja. Sekali lagi salam kenal. Ini adalah pertama kali saya bersua dengan beliau gitu ya. Selama ini hanya menikmati tulisan-tulisannya saja. Insya Allah cukup itu Dekmu ya. Matur nuwun. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Monggo Bunda Tita mungkin alhamdulillah ini sedikit pengantar dari Bunda Novi, sedikit memberikan wejangan buat kita juga. Sebenarnya saya ini agak sedikit grogi berhadapan dengan Bunda Tita ini, sebenarnya sedikit grogi mau ngomongnya dari mana seperti itu kan. Tapi berhubung barusan ada Bunda Novi, alhamdulillah kayak memberikan naungan buat kita, apalagi barusan ada kan sedikit kendala terkait teknis kita. Bunda Novi sampun. Cekap sampun Dik. Saya lihat wajah beliau saja sudah sangat bahagia kok. Mudah-mudahan ruhnya sampai ke sana ya Mbak Tita. Walaupun belum diskenariokan silaturahim ke Ngawi, mudah-mudahan nanti sampai ke sana. Dari teman-teman selain Bunda Novi, mungkin ada teman-teman ini yang mau bertanya terkait, mumpung ada Bunda Tita di sini, karena memang pentingnya waktu untuk setiap muslim, baik muslim atau muslimah, itu memang sangat perlu ya. Apalagi kan isunya seperti kayak gini kasarannya, ada nggak sih waktu yang lebih dari 24 jam terkait kalau misalnya kita itu sudah banyak sekali amanah maupun kita sampai kewalahan untuk memanajemen waktu dalam sehari kita, seperti itu kan. Mungkin dari teman-teman ini masih ada yang ingin untuk dipertanyakan, mumpung ada, apa kita bisa berkonsultasi kepada orang yang lebih mumpuni, lebih tahu kayak gitu kan ya. Bagaimana sih asbabun nuzulnya ini dengan untuk bisa memanfaatkan waktu sehari kita ini dengan sebaik-baik mungkin, seperti itu kan. Bisa membuat pertanggungjawaban untuk 24 jam kita itu untuk hal-hal yang positif, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, bolehkah saya Bunda untuk bertanya kembali, Bun? Sepertinya kok banyak sekali kalau pertanyaannya dari saya ya. Mumpung saya niatnya untuk berguru, Bun. Gini, Bunda. Ada satu pertanyaan seperti ini, Bun. Kan kita itu kan sudah, kalau misalkan sudah mengelis yang namanya manajerial waktu kita dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Terus kemudian Bun, ada ini, kalau misalkan ya, bagaimana sih untuk menanamkan sebuah prinsip dalam diri kita. Tadi kan Bunda juga sempat kalau mengatur waktu itu harus dilatih mulai dari sejak dini, gitu kan.
pertanyaannya. Kalau misalkan nih sejak dini kita itu misalkan dalam kondisi keterbatasan dari orang tua kita sendiri seperti itu misalkan Bunda ya. Akhirnya pada saat masa dewasa ini semakin bertambahnya usia dan semakin bertambahnya umur, seorang anak ini mengatur waktunya itu dengan apa ya, ala kadarnya seperti itu Bunda. Jadi masih ada apa ya, masih ada rancunya ngatur waktu itu mana yang skala prioritas itu masih bingung kayak gitu Bunda. Itu bagaimana sih Bun menyimpulkan mengatur tips atau triknya untuk bisa mengatur waktu ini dengan sebaiknya, padahal tidak kondisi orang tua kita itu belum mampu untuk melatih sejak dini membuat planning anak-anak yang tadi itu Bunda, yang akhirnya kebiasaan atau berusaha untuk menumbuhkan planning manajer waktu yang bagus ini tuh baru kita dapatkan, kita baru sadarnya tuh setelah dewasa gitu. Bagaimana Bun? Trik dan tipsnya ketika kita baru menyadari kalau pentingnya waktu itu sudah dewasa atau bisa dikatakan sudah berumur gitu kan, 20, 18, 20, 21 itu udah. Bagaimana ya Bun tipsnya untuk menjadi kebiasaan? Bunda mohon maaf itu masih ke mute Bun. Iya. Iya. Untuk Bunda Novi, alhamdulillah ya bisa ketemu di sini. Salam kembali untuk Pak Ahmadi. Beliau Ya dulu di Allah. Ma'had ya, ininya pengurus Ma'had. Untuk apa ya? Untuk tips untuk menulis Bunda Novi tadi ya. Wah, saya sendiri juga termasuk nggak produktif nih, jadi malu nih kalau ditanya itu. Tapi memang tadi kembali kepada prioritas dan kita itu ya untuk secara rutin meluangkan waktu untuk menulis itu sangat penting. Kayak saya aja yang Mohon maaf. Bunda mungkin suaranya bisa di unmute Bun, masih ke mute. Bunda Tita. sudah Sudah Bun. sudah ya. Sudah Bunda, sampun. Jadi kalau saya sendiri misalnya kemarin itu sebenarnya dapat tawaran untuk nulis ya, nulis parenting bareng sama Dr. Amir Zudi, pada tahu ya itu ya, yang pakar neuroparenting dan neuroteaching itu. Nah itu ternyata waktu bagi saya tidak memungkinkan karena kaitannya dengan tugas-tugas sekolah. Tugas-tugas sekolah yang mendesak harus diselesaikan. Akhirnya itu diinikan dulu, dikesampingkan dulu. Adapun yang kalau yang nulis-nulis kita nggak terlalu butuh banget ini kan seperti tulisan-tulisan di status FB saya. Itu kan tulisan-tulisan yang maksudnya sambil ini bisa gitu. Jadi di mana ada waktu yang itu memang kita bisa nulis dan itu membawa kebaikan, ya itu saya lakukan. Kalau saya seperti itu aja sih, Mbak Novi. Tapi kalau untuk nulis-nulis yang tulisnya memang butuh waktu tersendiri. Kalau saya biasanya pulang sekolah, jadi masing-masing kita punya waktu yang berbeda-beda ya. Jadi coba dicermati waktu yang paling memungkinkan bagi kita itu kapan. Gitu. Kalau saya itu tadi biasanya pulang sekolah misalnya kalau di TK jam 11 ya antara itu sampai zuhur misalnya saya nulis, atau kalau saya karena sekolahan saya itu ada di rumah ya habis makan, habis macam-macam yang di rumah terkait dengan
kegiatan siang, saya bisa balik lagi ke kantor untuk menulis gitu. Jadi memang kita perlu cari waktu yang paling tepat dan kita bisa konsisten untuk melakukan itu. Yang masing-masing kita tentu berbeda. Kalau dulu ketika anak-anak saya masih kecil, anak-anak sudah berangkat sekolah yang SD, saya ngetik, waktunya saya nulis gitu. Ya, itu mungkin Mbak Novi ya. Masya Bunda Allah ya, Novi. jazakumullah khair. Itu juga motivasi tersendiri harusnya untuk yang single-single itu, mumpung belum ada beban gitu ya. Jadi nggak excuse lagi untuk nggak menulis, apalagi pengurus FLP Jatim itu wajib harus punya karya ini. Sebenarnya itu outputnya dari pertanyaan itu. Minimal ngisi web gitu ya. Nggih, jazakumullah khair, Mbak Tita. Amin. Terus yang kedua untuk Mbak Muyas tadi apa tadi ya? Apa tadi Mbak Muyas? Gini Bun, kalau misalkan nih ya, kan tadi kan Bunda sempat Oh iya, ingat. Iya, sejak dini itu. Maaf. Ingat. Jadi gini, kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa otak itu diciptakan bersifat plastis. Artinya kayak plastisin tuh, bisa dibentuk-bentuk gitu. Jadi kalau misalnya masa kecil mungkin ya karena orang tuanya dalam kondisi nggak memungkinkan untuk itu, entah itu dari segi pengetahuannya, pendidikannya, atau hal yang lainnya yang membuat dia itu tidak sejak dini distimulus gitu ya. Maka itu tadi alhamdulillah otak itu bersifat plastis, maka kita perlu bentuk gitu. Sehingga membuat sirkuit baru di dalam otak kita. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa membiasakan itu ketika sudah dewasa. Nah, karena orang-orang yang sudah dewasa itu otak berpikirnya sesungguhnya adalah sudah sempurna pembentukannya, maka perlu diberikan ilmunya gitu. Jadi kenapa seseorang itu harus memanage ilmu? Ada apa dengan ilmu? Ada apa dengan ilmu? Ada apa dengan waktu? Kemudian secara agama seperti apa? Nah, itu akan menguatkan seseorang bisa memanage ilmu. Kemudian perlu dilatih secara terus menerus itu. Karena kalau tidak dilatih secara terus menerus ya susah. Karena kita akan membentuk sirkuit baru ketika masa kecil itu belum terbentuk dengan baik. Jadi itu perlu dibentuk sirkuit baru dengan secara terus menerus. Nah, untuk memperkuat itu, memperkuat plastisitas otak, membentuk plastisitas otak, itu juga bisa dilakukan dengan nutrisi yang baik. Jadi nutrisi otak ya, nutrisi otak yang kaitannya dengan otak, misalnya ikan salmon dan seterusnya itu ya. Nah itu perlu dikonsumsi. Tapi yang paling sangat penting itu melakukan pembiasaan ulang. Dan itu perlu dukungan orang lain. Jadi mungkin bisa dia mengajak salah satu sahabatnya atau salah satu temannya untuk bareng-bareng bersama gitu. Melakukan hal yang baik terkait dengan manajemen itu tadi. Jadi menata ulang Mbak Miyas. Menata ulang kebiasaan, nambah pengetahuan dan memberikan nutrisi yang baik. Yang sudah dewasa. Seperti itu Mbak Miyas. Terima kasih Bunda atas ilmunya. Bunda, bolehkah satu lagi pertanyaan Bunda? Ini pertanyaan titipan Bun. Enggak. Enggak apa-apa Bun. Ini Bunda, kalau misalkan ada nggak Bun, nasihat buat kita Bunda semuanya bagi kaum jomblo seperti itu Bun. Kalau misalkan nih ada nggak Bun tips dan triknya untuk teman-teman ini
buat kalangan jomblo ini untuk menyegerakan waktunya untuk segera ini manajerial waktu untuk bagaimana cara menyebut jodoh, Bunda. Seperti itu, Bun. Seperti apa, Bun? Apakah ini memang masuk dalam kriteria manajemen waktu harus baik atau seperti apa, Bun? Ini pertanyaan titipan. Ya. Jadi dalam fase-fase kehidupan, sesungguhnya kita perlu mempunyai planning ya, mempunyai planning. Misalnya saya kuliah sekian tahun. Setelah kuliah saya mau bekerja misalnya, bekerja nggak harus sampai mapan gitu ya. Kemudian saya menikah. Itu kan manajemen, itu kan planning ya, planning. Kemudian eksekusinya bagaimana gitu. Eksekusinya berarti tinggal eksekusi aja. Nah, untuk jomblo-jomblo nih, jomblo-jomblo yang untuk bisa menyegerakan menikah itu kan sebenarnya dari dalam ya, azam kita untuk menikah. Kalau azamnya, keinginan saja, keinginan untuk menikah itu tidak ada, ya sulit kan untuk melangkah menuju menikah. Azam yang pertama. Kemudian yang kedua, action gitu. Action. Ya azam tok ya nggak keteko-teko. Action, harus ada action. Actionnya bagaimana? Actionnya ya melakukan cara yang sesuai dengan yang dibenarkan oleh Islam. Misalnya, kalau kita melihat, wah ini di FLP nih aku lihat, aku cocok nih dengan yang si A nih. Misalnya nih ya, bilang aja sama Bunda Novi, aku mau dong yang itu, mau aku tembak nih jadi istriku atau jadi suamiku. Gitu. Jadi harus ada lewat perantara gitu. Kalau mau tembak langsung, ya tembak langsung asalkan syar'i gitu ya. Tapi paling aman itu lewat perantara. Lewat perantara, oke sama oke ke orang tua gitu. Jangan ke orang tuanya enggak bersegera. Nanti enggak jadi-jadi gitu. Terus nikahin, sederhana kok, cuman kayak gitu toh. Nah, cuman memang kita perlu yakin, menguatkan mental kan gitu ya. Dan itu kaitannya ya dengan ilmu tadi, ilmu dan keimanan, bahwa misalnya, aduh aku takut mau menikah orang aku aja masih seperti ini, belum punya rumah, belum punya ini. Itu kan perlu dikuatkan dengan dalil-dalil kan, dengan dalil-dalil dan penguatan psikis gitu ya, bahwa Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya itu. Jadi actionnya harus ada. Nah, ketika kita sudah action ternyata nggak dapat juga gitu ya. Itu namanya takdirullah, belum jodohnya. Jadi Bunda Titak antara ingin menikah dan ketuk palunya Allah menikah itu nggak sama. Sudah pengen tapi nggak nikah-nikah juga. Artinya itu dia action. Nah, setelah action tawakal ala Allah. Jadi takdirullah gitu. Yang perempuan nggak apa-apa juga kalau misalnya aku kok cocok ya sama dia gitu. Bilang sama Bu Novi misalnya, Bu Novi aku cocok sama dia. Tapi yang paling enak itu adalah gini, Bu Novi ini bersihkan hati gitu ya. Udah aku pengennya netral, takutnya ini hanya sekedar kecenderunganku yang nggak beres nih gitu. Bu Novi aku carikan dong yang cocok dengan aku. Orangnya yang begini gitu misalnya. Udah carikan nanti sama Bunda Novi. Saya gitu ya. Jadi azam, niat, action, tawakal ala Allah. Jadi kalau misalnya kok nggak dapat belum jodoh, namanya belum jodoh ya Allah belum takdirkan itu kan ya kita bersabar. Itu dan itu memang termasuk manajemen dalam kehidupan kita gitu. Jadi kita harus punya tahapan-tahapan umur sekian saya kuliah, umur sekian saya dan ada plan-nya ya, ada plan A, plan B gitu.
bukan plan A, plan B. Ini maksudnya, aku kalau nanti nggak sama itu, aku sama itu, bukan gitu maksudnya. Kalau ternyata saya belum ditakdirkan Allah untuk menikah, maka plan saya ini gitu. Jadi seperti itu. Kalau saya menikah, plan saya juga ini. Itu Mbak Mies. Terima kasih Bunda atas ilmunya pada saat pada malam hari ini. Sebenarnya masih ada yang perlu ditanyakan, tapi berhubung waktunya ini sudah mulai habis, jadi izinkan Mulia ini untuk mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi sebelum di sini saya untuk mengakhiri. Mbak Muyas, Mbak Muyas, mohon maaf ini saya ada meeting sama anak saya di pesantren dan dari masuk belum ketemu sama sekali, belum nelpon sama sekali. Ini pas jamnya nelpon. Jadi mohon maaf nggak apa ya pertanyaannya disebutkan. Oh iya, baik Bunda. Nanti insya Allah kalau bisa mungkin di lain waktu nanti ada nitip pertanyaan bisa nanti melalui WA gitu Bunda ya. Nanti disampaikan sama Bunda Titek seperti itu. Terima kasih teman-teman atas meluangkan waktunya untuk kita berbincang bersama, mencari amunisi dalam ruh diri kita untuk bagaimana caranya untuk memanage waktu yang sangat baik itu seperti apa menurut kaidah dari Islam sendiri, karena memang agama kita itu sudah mengatur waktu itu dengan sedemikian rupa baiknya seperti itu. Kalau misalkan saya boleh mengambil kesimpulan dari seberjalannya mulai dari awal kita ketemu dari Bunda Titek dalam ruang virtual ini, ada sedikit pesan kalau misalkan saya mau merangkumnya. Bahwa waktu itu ibarat seperti pedang. Jika kita tidak menggunakannya, maka akan memotongnya, bisa seperti itu. Ada banyak pesan-pesan dari ulama-ulama besar, mulai dari Hasan al-Bisri, Imam Ibnu Jarir at-Tabarani, terus Imam Ibnu Al-Qayyim, Imam Nabawi, Majiduddin Abu Al-Barokat, dan Imam Ibnu Taimiyah. Yang beliau itu adalah seorang ulama besar yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya beliau itu bisa memberikan sebuah karya yang sangat luar biasa, yang karyanya pun bisa kita nikmatin sampai detik ini dan menjadi rujukan terbaik buat diri kita. Terus dan tentunya rujukan yang paling utama untuk kita bagaimana caranya untuk memanajerial waktu dengan sebaik mungkin tuh ada pada surat Al-Asr. Di situ jelas Allah telah memberikan pelajaran-pelajarannya, hikmah-hikmahnya, dan asbabun nuzulnya itu di surat Al-Asr. Terus kemudian bagaimana yang akhirnya kita harus bisa mengoptimalkan waktu kita. Apa sih yang sudah kita lakukan dalam seharian ini? Seperti itu. Terus banyak juga orang, jangan sampai kita tuh menjadi orang yang merugi sebab kita tidak bisa memanajemen waktu yang sebaik-baiknya. Karena nanti pun pada saat di akhir hayat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala waktu yang kita lakukan, kayak gitu. Meskipun sedikit sekecil apapun amanah yang kita dapatkan itu bisa kita akan mempertanggungjawabkan waktunya seperti itu. Cara mengelola manajerial waktu, dan kemudian yang paling utama itu yaitu manajerial waktu pada saat kita menumbuhkannya, mengajarinya pada saat dini, sejak dini untuk mengajarkan kepada anak-anak. Karena itu akan membangun sebuah prinsip yang kuat pada untuk ketika ia saat dewasa, akhirnya bisa memanage waktu dengan sebaik-baik mungkin, dan akan menjadi prinsip kuat buat saat dia beranjak menjadi seorang dewasa, menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Mungkin dari sini ilmu yang kita dapatkan, dan apabila ada
apabila kita bisa memanajerial waktu dengan sebaik mungkin, terus bisa menjadi kebiasaan dan terus dilatih apabila dan itu dibarengan dengan ilmu akan menjadi luar biasa. Seperti itu mungkin dari dari benang merah dari pertemuan kita pada saat malam hari ini. Saya khususnya dari moderator minta maaf apabila ada salah kata, dan alangkah lebih baiknya karena kita membuka pertemuan ini dengan membaca kalam ilahi basmalah, dan marilah kita tutup pertemuan kita ini yang mungkin bisa diwakili oleh Bunda Novi untuk memimpin doa bersama-sama. Mbak Tita saja. Bunda Tita. Bunda Tita seperti ini kan, Bu? Pangapunten ini Mbak Tita. Jadinya kok saya ini yang doa. Mohon Bunda, maaf juga yang barangkali yang usianya lebih di atas saya, mohon izinnya untuk kita sama-sama berdoa ya. Karena memang waktunya sudah malam, nanti kalau ini tambah malam. Baik, kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita doakan saudara-saudara kita dari semua cabang, pengurus wilayah gitu ya, yang malam ini belum berkesempatan hadir, apapun aktivitasnya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran gitu ya, hingga tuntas gitu ya, dan bernilai ibadah tentunya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amal yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariat. Fawasikillahumma rabitataha fawasikillahumma rabitataha fawasikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil iman wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa shallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi terima kasih kepada Mbak Tita yang sudah berkenan untuk hadir, teman-teman juga yang hari ini Masya Allah ya, sampai 17 peserta. Mudah-mudahan camilan ini semakin bertambah untuk mengisi ruhiyah kita sebagai seorang pejuang penah gitu ya, dakwah bil kolam gitu ya, para mujahid-mujahidah dakwah bil kolam. Saya kembalikan ke Dek Muya, sekali lagi pangapunten, Bunda Tita mohon maaf, atau yang usianya di atas saya mohon maaf. Akhirnya saya yang doa. Monggo Dek Muya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda sudah bersama kita dan atas doa bersamanya untuk di penghujung acara pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan, saya pribadi sebagai moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, banyak salahnya, banyak kurangnya. Semoga karena kesalahan itu memang tempatnya di manusia, dan karena manusia tidak ada yang sempurna adalah Allah. Gitu ya. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, dan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.